Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi a'taz zakirin ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wa kataba alaihimul manazilal illiyin. Wa ja'alahum safwatal mu'minin. Wa ashhadu an la ilaha illahu wa la didda wa la mu'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafus salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Ketika usia kita dari hari ke hari semakin tua, maka pasti akan semakin membuka peluang untuk mendulang salah dan dosa. Salah dan dosa inilah yang seringkali menjadikan hidup seseorang menjadi hampa, merana, nelangsa, bahkan boleh jadi menjadi sengsara. Demikian pula saudara, ketika semakin jauh kaki kita melangkah, maka ujian, tantangan, dan beban hidup pasti akan semakin bertambah. Dan biasanya saudara, ketika orang menghadapi ujian musibah tidak kuat, atau dia salah dalam menghadapi musibah, maka seringkali hatinya menjadi resah, gundah, dan gelisah. Inilah saudara yang memang telah digariskan di dalam Al-Quran, terutama ketika kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dan apakah kalian menyangka bakalan masuk surga sementara kalian belum pernah mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa penderitaan, kesulitan, bahkan digoncang oleh berbagai macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pertolongan Allah yang instan, yang telah disediakan oleh Allah, bahkan bisa langsung kita rasakan ketika masalah datang, tatkala mendera kesulitan dan susah akibat barangkali salah dan dosa serta maksiat yang diperbuat oleh seseorang, maka jawabannya, solusinya tidak lain dan tidak bukan melainkan kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir bukan sekedar amalan yang sangat dianjurkan, tapi dia memiliki keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bukan hanya dari sisi keutamaan, manfaat, dan khasiat dari amalan tersebut, tapi saudara, kalau kita lihat dari sifat, karakter, dan pelaksanaannya, ibadah berzikir ini memiliki berbagai macam keajaiban dan keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Haji misalnya, orang untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji harus pergi jauh ke Mekah,
ditunaikan di Masyaril Haram. Nggak bisa sembarangan di tempat yang lain. Nggak pernah saya mendengar, "Mas, yuk rame-rame kita ke Gua Pemijahan." Mau ngapain, Mas? Kita mau pergi haji. Belum pernah saya dengar. Kenapa? Karena memang harus di Masyaril Haram, bahkan wukufnya harus di Arafah. Belum pernah saya dengar, "Yuk kita ke gunung." Kagak ada. Tetapi berzikir, Allahu Akbar, bisa kita lakukan dimanapun, tidak harus pergi ke Mekah, tidak harus pergi ke Gua Bundar, di sembarang tempat dimanapun kita berada, kita masih bisa berzikir. Bahkan mohon maaf, ketika kita buang hajat pun, sebagian ulama masih membolehkan berzikir dengan sir di dalam hati. Apalagi berzikir tidak perlu kostum khusus. Kalau haji, mau dia tentara, mau dia presiden, menteri, pejabat, melaksanakan haji, harus lepas seragamnya, pakaiannya, ganti pakaian ikhram. Tapi kalau berzikir, kita boleh pakaian apa saja. Yang TNI, Polri, silakan dengan uniformnya. Yang perawat, dokter, monggo dengan jubah kebesarannya. Yang karyawan, apalagi silahkan dengan seragamnya. Tidak harus ganti pakaian dulu. Saya mau ganti pakaian khusus dulu nih. Mau ngapain? Mau berzikir? Enggak perlu. Demikian pula berzikir tidak harus nunggu waktu dulu. Sebagaimana sholat fardu harus masuk waktunya dulu. Belum masuk waktu fardu sholat, kita udah kerjakan, nggak sah. Tapi berzikir nggak perlu nunggu waktu. Lama banget dah lebaran. Emang mau ngapain? Gue mau berzikir. Nggak harus itu. Dia bisa kapan saja, di mana saja. Bahkan puasa, kita harus puasa Ramadan harus dikerjakan di bulan Ramadan. Haji harus dilaksanakan di bulan-bulan haji. Tapi berzikir nggak perlu tuh nunggu bulan-bulan yang lain. Lama banget bulan purnama dah. Mau ngapain mau berzikir? Nggak perlu. Ya, amalan yang begitu sangat fleksibel, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka siapapun kita, sebagai apapun dan apa saja aktivitas kita, tidak menghambat kita untuk melaksanakan ibadah zikir. Lagi syuting seperti ini nih, abang-abang kameramen sambil berzikir, Allahu Akbar, hebat. Sambil berkendara, sambil aktivitas apapun, ketika mengobrol dan lain sebagainya, di mana saja kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin cerita sedikit sebagaimana yang dituturkan oleh Wali Ramadan dalam tafsir sastrawinya. Beliau menuturkan perjalanan seorang sufi besar di kota Konya yang merupakan bagian dari provinsi Rum di wilayah Turki. Beliau adalah Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Rumi bukan hanya sekedar ulama besar, tapi beliau adalah penyair ulung pada zamannya, bahkan masih sangat populer di zaman sekarang. Suatu hari, saudara, Rumi ingin menyusun kitab beliau yang hari ini kitabnya kita kenal dengan kitab Al-Masnawi, Al-Ma'nawi. Untuk kepentingan tersebut, saudara, Rumi mencari tempat khusus agar tidak terganggu. Bagaimana tempat itu jauh dari hingar-bingar kota, jauh dari keramaian manusia. Singkat katanya, ketemulah tempat tersebut. Beliau mulai susun kitab tersebut dari satu bab ke bab yang lainnya, dari satu pasal ke pasal yang lainnya, hingga singkat kata selesai kitab itu beliau susun. Selesai beliau menyusun kitab, beliau turun gunung, coba cari angin, jalan-jalan di perkampungan.
ketika asik-asik beliau jalan di tengah-tengah perkampungan, di persimpangan jalan, beliau melihat semacam halakoh, seperti forum diskusi, bahsul masail. Karena beliau orang yang cinta ilmu, beliau langsung nimbrung dalam forum diskusi tersebut. Kebetulan yang dibahas topiknya adalah apa yang menjadi sumber kehidupan manusia. Ini diskusi dari waktu ke waktu, semakin lama semakin hangat jalannya diskusi. Satu argumen dibantah argumen yang lainnya. Satu pendapat disilang pendapat yang lainnya. Hingga akhirnya diskusi itu mencapai satu kesimpulan. Bahwa yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah darah manusia itu sendiri. Saudara para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengar hasil keputusan seperti ini, Rumi langsung bangkit berdiri. Seusai salam, beliau berkata, saudara-saudara, ayahmilu ahad minkum sikin. Apakah di antara kalian yang hadir di sini ada yang membawa pisau? Untuk apa, Syekh? Jawab salah seorang pemuda. Cari dulu, nanti kalian akan tahu. Oh, ini Syekh, ada Syekh, jawab pemuda di sebelahnya. Diambil pisau tersebut oleh Syekh Rumi tanpa disangka dan dinyana oleh semua peserta diskusi. Rumi langsung mengerat urat nadinya, seketika darah muncrat kemana-mana. Mukanya pucat pasi, tubuhnya menggigil kekurangan energi. Tersungkur Rumi. Lalu apa yang terjadi? Apakah Rumi dibawa ke rumah sakit terdekat? Tidak. Atau barangkali Rumi dipanggilkan seorang tabib hebat? Juga tidak. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Rumi kemudian bangkit berdiri. Beliau mengambil posisi berputar sambil berzikir dengan sangat khusyuk. Dan ini saudara dilakukan bukan semenit, 2 menit. Rumi berzikir sampai berputar berjam-jam dan disaksikan oleh semua peserta diskusi. Allahu Akbar. Ketika selesai Rumi berzikir dengan berputar, ternyata darah dari urat nadinya terhenti. Mukanya kembali berseri, bahkan tubuhnya kembali penuh dengan energi. Lalu Rumi kemudian berkata, ayuhan nas, ma ya'ti bina ilal haya laisad damu awit ta'am. Wahai para manusia, ketahuilah, sesungguhnya yang menjadi sumber kehidupan manusia bukanlah darah atau makanan itu, bal zikrullah, tetapi yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saudara para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata zikir bukan hanya sekedar memberatkan timbangan amal seseorang, tetapi dia menghidupkan sesuatu yang telah mati. Inilah karenanya Abu Musa al-Asy'ari menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang hidup dengan orang mati. Jadi kalau kita tidak pernah menghiasi hidup kita dengan berzikir, sesungguhnya kita sudah mati sebelum dikuburkan. Kalau orang sepanjang aktivitasnya tidak pernah dihiasi dengan berzikir, maka sesungguhnya dia seperti mayit berjalan. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Maka Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran agar hidup kita terarah sesuai dengan syariat. Bahkan
menjadi banyak keutamaan-keutamaan dari berzikir yang dilakukan oleh para hambanya. Di antaranya saudara, orang yang berzikir akan diberikan hati yang tenang, bahkan menjadi tanda keimanan seseorang. Lihatlah di dalam surat Al-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Masya Allah. Ternyata untuk hidup menjadi tenang, hati menjadi tentram, tidak perlu susah-susah kita harus pergi rekreasi ke berbagai destinasi. Tidak perlu. Agar supaya hati ini tenang dan tentram, tidak perlu kita pergi ke bioskop. Tidak perlu kita sampai ke karaoke, bahkan sampai, naudzubillah, ke pijat plus-plus, nggak perlu. Cukup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan janjikan ketenangan. Dan bukan itu saja, akan disematkan orang-orang yang berzikir sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, oleh karena itulah berzikir bagi hati orang beriman ibaratnya air bagi ikan, ibaratnya bintang gemintang bagi gelapnya malam, dan ibarat rembulan bagi sang purnama. Karena itu saudara, sekali lagi, yuk perbanyak berzikir, bukan hanya sekedar amalan biasa. Dia memberikan sesuatu yang telah mati dari tubuh kita akan hidup kembali dan akan memberikan ketenangan jiwa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ata Allah faqad zakarallah, wa in qallat salatuhu wa syiyamuhu wa tilawatuhu lil Quran." Barang siapa yang taat kepada Allah maka pasti dia berzikir. Meskipun amalan sholatnya sedikit, puasanya sedikit, tilawah Al-Qur'annya sedikit, tapi kalau dia berzikir, dia dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Barangkali kita sholat hanya sekedar sholat fardu, puasa pun hanya sekedar bulan Ramadan, apalagi haji umroh barangkali belum pernah. Tapi kalau kita berzikir, kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu saja, bahkan orang yang berzikir akan dijanjikan dan akan dijanjikan sebagai orang-orang yang beruntung. Lihatlah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila kalian telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi ini, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang berzikir ujungnya dijanjikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Allah sangat tahu persis karakter manusia, selalu maunya untung. Maka Allah membahasakan perintahnya sering dengan bahasa perniagaan, perdagangan, agar supaya ada dalam konsep mindset kita
bahwa apa yang kita lakukan pasti akan mendulang keuntungan-keuntungan. Termasuk saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir adalah amalan yang sangat menguntungkan bagi kita semuanya. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang berzikir akan dijanjikan oleh Allah memiliki pahala yang luar biasa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, mereka telah disiapkan ampunan Allah dan pahala yang begitu amat besar. Masya Allah. Saudara, para pemirsa tipuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebat kandungan ibadah berzikir. Dia melaksanakannya ringan, bahkan begitu sangat fleksibel, tapi Allah memberikan janji dan jaminan berbagai macam keutamaan dan keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukan oleh para hamba-hambanya. Saudara, para pemirsa tipuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita diberikan karunia lisan yang sehat, mulut yang bisa kita gerakkan, kita masih bisa menghirup udara yang segar? Tetapi kenapa kita tidak mau berzikir kepada Allah? Padahal zikir amalan yang fleksibel yang bisa dilakukan kapan saja. Sungguh merupakan keterlaluan jika kita diberikan begitu banyak nikmat, kita tidak bersyukur dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu amat pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Ibnu Athaillah mengutip pendapat Abu Qasim Al-Qushairi. Beliau mengatakan bahwa zikir adalah simbol kewalian. Dia pelita penerang permulaan. Bahkan dia adalah tanda sehatnya kehidupan. Dan bahkan zikir adalah merupakan menunjukkan akhir puncak yang jernih. Sehingga zikir tidak bisa dikalahkan atau tidak disamai dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena amal ibadah perbuatan kita semuanya berujungnya pada zikrullah, berzikir kepada Allah. Karena itu berzikir dia sebagai jiwanya dari setiap amal perbuatan manusia. Dan dia sebagai penawar dari obat hati yang hambar. Itulah karenanya saudara, pentingnya kita berzikir agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, agar muncul kemuliaan dan kita bisa meraih derajat yang tinggi. Maka sekali lagi berzikir, dia adalah merupakan seperti laksana singgasana bagi seorang raja, seperti pelaminan bagi sang pengantin. Bahkan berzikir, dia seperti taman-taman indah bagi para pecinta. Barangkali ini saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Setidaknya menggerakkan hati kita agar hari-hari kita bisa diisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji-janji dan keajaiban-keajaiban yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua bisa kita raih, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.